Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi kepada teman-teman tentang 5 metodologi atau framework ketika kita ingin melakukan penetration testing. Nah, jadi bagi teman-teman yang kerjanya sebagai pentest, alangkah lebih baik kita mengikuti step by step atau fase-fase yang ada di dalam metodologi ini. Dan buat teman-teman mahasiswa yang ingin mengambil topik untuk tugas akhir atau skripsi, boleh kok menggunakan metodologi yang akan kita jelaskan sekarang. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat untuk tugas akhirnya atau skripsi atau di pekerjaannya. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja membahas 5 metodologi pentest. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa penetration testing itu merupakan sebuah pengujian di mana kita akan melakukan peretasan terhadap sebuah sistem, aplikasi, bahkan sampai dengan jaringan. Melihat banyaknya metode-metode setiap orang melakukan penetration testing, maka ada beberapa vendor atau organisasi yang membuat standarisasi dengan menerapkan metodologi penetration testing ini. Sekarang kita akan masuk ke metodologi yang pertama, yaitu ISAF atau Information System Security Assessment Framework. ISAF ini dikembangkan oleh OISSG atau Open Information System Security Group, di mana OISSG ini merupakan sebuah organisasi yang berbasiskan non-profit yang berdomisili di London, Inggris. Banyak pentester yang ada di luar sana menggunakan metode ISAF ini. Karena kenapa? Karena fase-fasenya lumayan sedikit sih. Kalau nggak salah saya ada 3 ya, ada 3 fase. Yang pertama itu planning and preparation, yang kedua assessment, dan yang ketiga reporting and clean up. Jadi ISAF ini menerapkan 3 fase utama, yaitu planning and preparation, assessment, dan reporting and clean up. Makanya, metode ISAF ini banyak digunakan oleh para pentester-pentester profesional di luar sana. Sedangkan untuk langkah-langkah dalam metodologi ISAF ini dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah gathering information, yang kedua adalah mapping the network, yang ketiga adalah identifying vulnerabilities, kemudian yang keempat adalah penetrating, kemudian yang kelima adalah basic access privilege, kemudian yang keenam ada yang namanya maintaining access, yang ketujuh ada compromising remote user and sites, dan yang terakhir ada yang namanya covering your tracks. Jadi kalau dilihat dari langkah-langkah metodologi ISAF ini lumayan banyak ya. Tapi tidak ada salahnya kalau teman-teman coba menggunakan referensi dari metodologi ISAF ini. Kemudian metodologi yang kedua adalah OSSTMM atau Open Source Security Testing Metodologi Manual, di mana OSSTMM ini dikembangkan oleh yang namanya ISECOM, atau Institute for Security and Open Methodologies. Nah, metodologi security testing ini merupakan benar-benar open source loh, jadi teman-teman bisa gunakan dengan bebas. Tapi sebenarnya fokus utama dari metodologi OSSTMM ini adalah untuk melakukan security auditing, atau audit keamanan. Contoh nih ya, misalkan untuk melakukan security testing pada sebuah organisasi, termasuk di dalamnya bicara tentang kepatuhan atau compliance-nya, beserta kontrol-kontrol security yang ada di organisasi tersebut. Nah, ini adalah karakteristik dari OSSTMM. Untuk domain dari pengujian OSSTMM ini, dia menyediakan 5 direction. Yang pertama itu adalah human security-nya, kemudian juga physical security, kemudian wireless communication, kemudian yang keempat adalah telecommunication-nya, dan yang terakhir adalah data network. Nah, jadi kalau teman-teman lihat domain-domain ini, sebenarnya OSSTMM, teman-teman bisa lakukan audit untuk keamanan sebuah organisasinya. Jadi tidak hanya fokus di web aplikasi, atau database, atau di jaringannya, tapi keseluruhan organisasi. Mulai dari human, network, telekomunikasi, sampai dengan physical security ditangani oleh metodologi ini. Gimana nih teman-teman? Mulai menarik kan ya metodologi pentest ini? Nah, kemudian kita lanjut ke metodologi yang ketiga, yaitu OWASP. Nah, ini metodologi yang sudah tidak asing di telinga teman-teman semua.
OWASP atau Open Web Application Security Project merupakan salah satu metodologi yang sangat terkenal dan paling banyak digunakan oleh para pentester profesional di luar sana. OWASP ini juga sebenarnya merupakan sebuah organisasi yang berbasis non-profit ya. Jadi memang mereka sengaja mengembangkan metodologi-metodologi keamanan web application untuk lebih mengamankan software-software yang dihasilkan oleh para developer. Jadi concern mereka khusus ke sana. Nah, salah satu metodologi atau panduan yang paling terkenal di dalam OWASP itu namanya OWASP Testing Guide atau OTG. Nah, dalam OTG ini dia dibagi menjadi 3 section. Yang pertama itu adalah bagian Web Application Development, kemudian yang kedua adalah Web Application Testing Methodology, dan yang ketiga adalah reporting-nya. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan pen test yang fokusnya di web application, ya saya sarankan gunakan yang OWASP OTG ini ya. Dan sebagai rahasia, sebenarnya di kampus saya itu banyak mahasiswa yang mengambil topik tentang OWASP. Nah, mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman untuk mengambil topik tugas akhir ini ya, atau skripsi yang sedang teman-teman kerjakan. Oke, sekarang lanjut ke metodologi keempat, yaitu metodologi PTES atau PTS, ya, Penetration Testing Execution Standard. Nah, kalau metodologi PTES ini atau PTES ini, dia hanya mengcover bagian-bagian penting dari penetration testing. Mulai dari vulnerability analysis, exploitation, dan juga post-exploitation-nya. Dan biasanya diakhiri dengan reporting. Jadi hampir semua metodologi pentest itu pasti akan diakhiri oleh reporting loh. Nah, tapi sayangnya metodologi pentest ini dia tidak bilang secara spesifik tentang bagaimana cara melakukan pentest itu, tetapi dia hanya berbicara fase by fasenya atau step by step dalam melakukan pentest. Jadi tidak sedetail dengan OWASP. Kalau OWASP teman-teman lihat dokumennya itu sampai menyebutkan tools yang digunakan. Nah, tapi kalau PTS ini dia tidak. Jadi hanya sebagai langkah-langkahnya saja. Nah, biasanya PTS ini digunakan dengan cara mengcombine atau menggabungkan dengan metodologi pentest yang sudah ada. Contoh misalkan digabung dengan OWASP OTG. Nah, ini bisa menjadikan proses pentest kita lebih powerful. Untuk langkah-langkah metodologi dari PTES ini ada 5. Yang pertama adalah intelligence gathering, kemudian yang kedua ada yang namanya threat modeling, yang ketiga ada yang namanya vulnerability analysis, yang keempat ada namanya exploitation, dan yang kelima disebut dengan reporting. Jadi tetap ada reporting ya di paling akhir ini. Nah, itulah step-step dalam metodologi PTES. Sekarang kita masuk ke metodologi yang terakhir, yang kelima. Metode yang kelima adalah NIST. Nah, NIST ini sebenarnya bukan standar metodologi ya. NIST ini merupakan kepanjangan dari National Institute of Standard and Technology, di mana NIST ini memberikan manual-manual atau panduan-panduan yang terbaik untuk meningkatkan aspek cyber security secara menyeluruh. Nah, jadi NIST itu bukan hanya bicara dari sisi penetration testing saja, tetapi berbicara dari seluruh domain dari cyber security. Nah, semua dokumen-dokumen NIST itu ada di sana. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk belajar pentest dari NIST ini, teman-teman tinggal cari dokumen NIST dengan nomor 800-115 dan 800-53. Nah, di dokumen itu teman-teman bisa belajar lebih banyak tentang keamanan informasi dan juga security testing. Nah, inilah kelima metodologi pentest yang paling umum dan juga paling banyak digunakan oleh para profesional di luar sana. Jadi kalau teman-teman ada pekerjaan pentest, ya alangkah baiknya teman-teman mengacu pada metodologi-metodologi yang sudah ada. Ya terserah teman-teman mau pakai yang mana, silakan saja. Tidak ada metodologi yang jelek, yang baik, tidak ada. Yang ada adalah metodologi-metodologi yang cocok diterapkan pada karakteristik dari objek pengujian teman-teman semuanya. Contoh misalkan kalau teman-teman ada pekerjaan dalam menguji web aplikasi, metodologi yang tepat digunakan itu adalah yang OWASP atau bisa juga yang PTES. Tetapi untuk menguji security pada sebuah organisasi, nah teman-teman bisa menggunakan OSSTMM. Nah, kalau misalkan ingin domain-domain yang lain di dalam cyber security,
Nah, teman-teman bisa gunakan yang NIST ini. Jadi tidak ada yang jelek, tidak ada yang baik. Semuanya tergantung dari kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, gimana nih kira-kira teman-teman semuanya? Menarik nggak informasi yang saya sampaikan tentang metodologi pentest ini? Sebenarnya masih banyak lagi metodologi pentest yang banyak di luar sana gitu ya. Tetapi yang paling sering digunakan itu ya kelima ini biasanya. Oke, mungkin ini saja informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi kebutuhan belajar teman-teman semuanya. Terima kasih atas semua dukungan teman-teman terhadap channel Dodi Ferdiansyah. Mudah-mudahan channel ini akan terus berkembang ya. Kita ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.